Gue kenal sama lo dari kecil loh. Gue tahu kalau lagi banyak pikiran. Lo bisa kok cerita sama gue. Gak. Lo kenapa kayak gini sih sama gue? Lo dari dulu kalau punya masalah selalu curhat sama gue. Kita senang, susah, selalu bareng-bareng. Syah, gue lagi pengen sendirian. Yoga, lo kenapa berubah jadi kayak gini sih? Bisa nggak sih? Gue pengen sendirian. Oke, udah. Kalau lo marah sama gue ngerti. Kalau lo benci sama gue juga ngerti, oke? Kalau mau sendiri, gue akan pergi. Nggak, sorry. Syah, sorry Syah, gue nggak bermaksud seperti itu. Gue tadi pikirannya lagi pusing banget tentang Aisyah dan gue pengen sendirian aja. Ya gue juga tadi kan nggak ngungkit-ngungkit soal Aisyah. Ya udah gue tinggalin lo sendirian. Sasa, ada apa sayang? Kenapa muka kamu begitu? Kasih tahu ke tante. Tadi tante dengar Yoga teriak-teriak. Ada apa sih? Yoga memang sudah menceraikan Aisyah, Tante. Tapi Yoga nggak bisa berhenti mikirin dia. Saya jadi khawatir. Saya nggak akan pernah bisa menangin hatinya Yoga sepenuhnya, Tante. Sasa, kamu tenang aja, gak usah khawatir. Tenang ya sayang ya. Tante tahu apa yang harus Tante lakukan. Tante harus mulai tegas dan keras sama Yoga. Supaya Yoga bisa melupakan Aisyah. Ya? Gimana kerjaan kamu? Lancar kan? Yoga itu teman baik aku dari kecil. Dia anaknya baik banget. Iya, Van. Dia emang baik banget. Ya, tapi gitulah. Dia juga ada sifat jeleknya. Anaknya cepat marah, suka emosian. Kadang-kadang suka ambil keputusan tanpa dipikir. Sama kayak aku. Iya sih. Dia terlihat seperti itu waktu dia menjatuhkan talak sama aku. Itu dia aku nggak habis pikir sama dia. Waktu aku ninggalin kamu, waktu kita mau nikah, jujur aku nggak kenal baik sama kamu. Tapi kenapa Yoga melakukan itu hal sebaliknya? Dia udah nikah sama kamu, dia kenal kamu baik. Kok tega sih dia ngelakuin itu? Ninggalin kamu. Ya udahlah, Van. Ngapain sih kita bahas itu? Ini kita habisin dulu aja makannya. Nggak baik ngobrol sambil makan ya. Oh iya, jam makan siang aku udah habis nih. Aku harus balik dulu kerja ya. Ya udah. Aku balik kerja dulu ya. Aisyah, sampai kapan kamu menerima kenyataan bahwa secara agama kamu sudah bercerai dari Yoga? Kayak gue cukup kenal Aisyah deh. Dia nggak mungkin sedingin ini sama gue. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang gue nggak tahu? Ya, udah telah, telepon aja langsung lah. Sumpah.
Aisyah. Sayang, kamu apa kabar? Gimana aku bisa hidup tanpa kamu, Mas? Aku baik-baik aja, Mas. Mas Lovan ada apa ya? Ya aku tahu kita emang udah bukan suami istri. Cuman apa kamu nggak mau tahu keadaan aku seperti apa? Ah, Aisyah, kemarin aku masuk rumah sakit. Kamu kok nggak datang? Aku ingin sekali menemani kamu, Mas. Mati-matian aku ingin ada di samping kamu, tapi aku harus kuat. Ibu selalu mengingatkan aku jangan sekali-kali menunjukkan kelemahanku di depan orang lain. Sayang, Mas, untuk apa aku menjenguk kamu ke rumah sakit? Untuk apa lagi aku mengharapkan kamu? Kamu sudah menolak aku di depan semua orang, kan? Kamu ingin aku terpuruk karena itu. Enggak, Mas. Aku gak akan terpuruk untuk semua itu. Ini waktunya aku move on dari semua itu. Dan sekarang aku udah bahagia. Aku harap kamu juga bisa bahagia, walau tanpa aku di dalam. Sama. Aisyah. Mas, andai aku bisa bilang sama kamu, bahkan untuk bernafas pun aku susah, Mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Maafin aku, Mas. Maafin aku udah berbohong kalau aku udah bahagia. Maafin aku, maafin aku. Bila saja aku kau beri kesempatan. Sekarang saatnya aku kembali ke rumah mama. Tapi sebelum itu, aku harus yakinin dulu Mas Wahyu. Yosi? Kenapa, Mas? Mas nggak suka ya aku kesini? Oh enggak. Ya biasanya aja kamu datang ke kantor kan, jadi aku kaget. Sebenarnya aku lagi sedih, Mas.
Aku khawatir sama Mama. Ya, walaupun Yoga udah pulang dan Yoga udah sembuh, tapi Mama masih aja nangis dan kepikiran sama Yoga, Mas. Mama juga minta sama aku untuk nginep beberapa hari di sana. Tapi aku udah bilang kok sama Mama kalau Mas itu udah pulang. Jadi nggak mungkin kan kalau aku nginep di rumah Mama. Tapi gimana pun juga Mama kan ibu aku, Mas. Yoga adik aku. Aku khawatir sama mereka. Makanya aku kesini karena aku ngerasa kalau Mas di samping aku itu perasaan aku jauh lebih tenang. Sebaiknya kamu temuin mama kamu. Kamu nginep di rumah mama kamu untuk beberapa hari. Karena beberapa hari ini aku akan sibuk. Aku ada proyek baru. Ya. Tapi aku nggak mau dibilang istri yang nggak peduli sama suaminya, Mas. Aku sedih banget. Mas pasti mikirnya kalau aku tuh bukan istri yang baik ya. Aku nggak akan ngomong kayak gitu sama kamu. Ya. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Karena aku juga lagi sibuk. Nanti aku nyusul ke rumah mama, sekalian aku juga mau jenguk Yoga. Mas bener ngizinin aku buat ke rumah mama? Makasih ya, Mas. Ya, walaupun sebenarnya aku berat banget buat ninggalin kamu. Apalagi sampai harus nginep di rumah mama buat beberapa hari. Tapi kalau kamu maksa, ya udah deh. Aku pergi ya. Makasih ya, Mas. Hati-hati. Pak. Ya, Mama. Mama semakin khawatir, Pak, sama Yoga. Semenjak kecelakaan dan menceraikan Aisyah, sekarang Yoga tuh senangnya di dalam kamar, Pak. Gak mau keluar. Mama udah coba bicara dulu sendiri. Udah, Mama udah ngomong sama Yoga. Tapi tetap aja Yoga bilang mau sendiri aja di kamar, begitu. Ya, dia kan baru aja mendapat masalah, Ma. Mungkin dia lagi banyak berpikir buat cari cara keluar dari masalah ini. Ya Mama tenang aja lah, nggak usah terlalu heboh gimana gitu. Ih, si Papa nih. Bagaimana Mama bisa tenang? Mau sampai kapan anak kita seperti itu? Mau sampai kapan, Pak? Nanti kalau depresi gimana? Menurut Mama sih kayaknya Yoga harus secepatnya menikah lagi deh, Pak. Nikah lagi? Mama nggak salah. Dia kan baru banget cerai. Yang ada kalau dia nikah lagi sekarang itu terlalu cepat. Bukan nyelesain masalah, malah bikin masalah baru yang ada nanti. Papa nih bagaimana sih? Gak tahu anak itu lebih baik bagaimana. Kalau Mama lihat, Yoga bisa seperti itu karena dia kesepian, Pak. Mungkin ya, Pak, mungkin. Ada sesuatu hal yang tidak Yoga bisa bicarakan langsung kepada Mama atau kepada Papa. Yoga lebih enak sama pendamping. Gimana pun juga Yoga kan laki-laki, Pak. Menurut Mama wajar aja laki-laki menikah lagi. Gak ada salahnya kalau perempuan justru salah. Karena anak kita laki. Jadi oke aja, Pak. Apapun yang terbaik buat anak kita, Ma, Papa pasti setuju. Cuma sekarang permasalahannya kita kembalikan lagi kepada Yoga. Karena dia yang bisa memutuskan, bukan kita. Aduh. Papa nih bagaimana sih? Papa lupa. Kemarin apa yang sudah diambil oleh keputusan Yoga? Menikah dengan Aisyah. Apa hasilnya, Pak? Hancur, berantakan. Bener nggak? Mama nggak mau ya. Yoga mengulangi kedua kali. Enggak, Mama nggak mau seperti itu. Ma, justru itu. Makanya Papa nggak mau memaksakan kehendak kita kepada Yoga. Karena segala sesuatu yang dipaksakan, pasti hasilnya nggak akan bagus. Sekarang kita coba, kita serahin saja sama dia. Yang terbaik pasti akan diambil keputusannya sama Yoga. Udahlah, Papa tenang aja. Mama
Ya, Mama tidak akan memaksa keinginan Mama. Mama akan bicara baik-baik sama Yoga. Ya Pak ya. Tapi Pak, kalau nanti Yoga minta pendapat sama Papa, tolong, please, Papa dukung Mama. Oke? Memangnya Mama udah punya calon buat Yoga? Papa nggak lihat? Tentu Mama udah punya calon, Pak. Sasa. Sekarang yang ngedampingin Yoga siapa? Yang nemenin Yoga siapa? Cuma Sasa. Mama lihat, Sasa cocok sekali menjadi istrinya Yoga. Bagaimana, Pak? Oke? Oke. Ma, aku itu baru selesai dari rumah sakit. Aku baru keluar dari rumah sakit. Jangan suruh aku langsung menikah lagi dong. Aku nggak mau pokoknya. Yoga, kalau kamu menikah lagi, kamu ada yang ngurus, ada yang jaga, ada yang merawat kamu. Ayo dong, kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini Yoga. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru. Itu gunanya kamu menikah lagi. Nggak, pokoknya aku nggak mau nikah lagi. Pokoknya aku nggak mau nikah lagi. Udah, titik. Selesai. Oh, kamu terus-terusan mengunci diri dan di dalam kamar sendirian karena terus-terusan memandang foto perempuan ini. Iya Yoga. Kamu tahu nggak? Perempuan ini sekarang udah senang-senang sama pacarnya. Si Irfan, sahabat kamu itu. Kok kamu malah begini? Ayo dong, ngapain mana-mana foto perempuan ini lagi? Hah? Kamu nih bodoh atau apa sih? Sadar Yoga. Mina! Mina! Iya sayangnya. Buang nih foto-foto perempuan pembuat dosa di rumah ini. Buang! Cepat! Kok diam aja? Buang! Baik. Bi, jangan sentuh foto itu. Jangan buang dia. Buang Mina. Kalau saya bilang buang, buang! Ma, ini kamar aku, Ma. Aku bebas dong taruh apapun yang aku mau di sini. Memang ini adalah kamar kamu, tapi ini rumah Mama. Ngapain sih kamu mengurung diri di kamar hanya memandang foto perempuan ini? Hah? Buat apa? Dia tuh siapa? Dia bukan siapa-siapa kamu Yoga. Bukan istri kamu lagi. Ingat, kamu sudah talak dia. Ingat itu Yoga. Sa, udah pulang kan? Yaudah sini, aku anterin kamu ya. Nggak usah Irfan, aku naik angkot aja. Masa tiap hari nebeng sama kamu sih kan nggak enak. Ya nggak apa-apa lagi. Rumah kita Sarah. Masa kamu naik angkot sih? Kasihan kamu nanti macet di jalan, begitu panas. Ya udah nggak apa kok. Oh iya, lagi pula kan hari ini hari spesial. Hari pertama kamu masuk kerja. Ini harus dirayain loh. Gimana kalau aku traktir kamu makan? Kamu makan apa? Habis itu baru kan anterin kamu pulang. Mau kan? Irfan, gini aja deh. Sebagai ucapan terima kasih aku sama kamu, kan kamu udah bantuin aku dapetin kerjaan. Aku aja yang traktir kamu. Tapi nanti ya, gak sekarang. Tunggu aku gajian dulu. Udah lah, Isa, nggak apa-apa kok. Masa kita cuma mau ngopi bareng aja, mesti tunggu kamu gajian? Ya udah nggak apa-apa, jangan ditolak dong, ya. Pak Irfan, cari sama Pak Bos di ruangannya. Iya, makasih ya. Ya Pak. Kayaknya keinginan kamu terkabul. Kita nggak jadi ngerayain hari ini. Ditunda dulu ya. Ya udah, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah siapin semua berkas-berkas untuk meeting? Sudah, Pak. Maaf, Pak.
Tapi di mana ya tas Bapak? Apa masih ketinggalan di mobil Bapak? Kamu kenapa nanya sama saya? Tas itu kan kamu yang bawa. Mana? Tapi kan tadi saya mau bawain tas Bapak, katanya biar Bapak aja yang bawa. Pasti ada di kafe tadi. Gawat nih, gawat. Kalau sampai berkas itu nggak ada di sini dalam waktu 2 jam, meetingnya bisa kita cancel. Dan kita kehilangan proyek itu. Oh, ya udah, Bapak tenang aja ya. Biar saya balik ke kafe itu. Mudah-mudahan pihak kafe masih menyimpan tas Bapak. Yaudah, buruan. Buruan! Gue yakin. Wah, tasnya sih kelihatan mahal. Isinya cuma kertas doang. Bener. Nggak ada duitnya. Maaf, saya nggak sengaja. Wah, pantas. Yang punya buang juga nggak ada isinya. Buang aja ya. Buat apa bang? Yuk. Jadi mereka baru nemu tas. Ini kan berkas-berkas penting. Kasihan yang kehilangan tas ini. Coba aku periksa dulu. Siapa tahu ada alamat atau nomor telepon yang punya tas ini. Aja ada kartu nama ini, jadi aku lebih gampang mengembalikan tas ini. Mama! Yosi? Halo sayang. Aku kangen banget sama Mama. Akhirnya aku bisa bebas juga dari Mas Wahyu. Yosi, Mama pusing sekali. Pusing banget, pusing. Pusing kenapa lagi sih, Ma? Kan kita udah sepakat kalau Yoga akan kita jodohin sama Sasha. Terus masalahnya di mana? Justru itu masalahnya, Yosi. Adik kamu sampai sekarang tidak bisa melupakan perempuan yang namanya Aisyah itu. Bagaimana kita mau menjodohkan Yoga dengan Sasa? Dideketin aja nggak mau. Makanya Mama pusing mikirin yoga. Terus gimana caranya? Gak ada perubahan. Kamu bantu mikir dong. Tapi aku juga bingung ya, Ma. Emang sehebat apa sih perempuan kampungan itu? Sampai-sampai itu Yoga susah banget buat ngelupain dia. Kalau Mama tahu, nggak mungkin Mama tanya sama kamu. Mama pasti melakukan sesuatu. Nggak sampai otak Mama nih sekarang nih migrain pusing banget kan? Ayo dong, please bantu Mama. Bantu mikir harus bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Supaya adik kamu bisa melupakan perempuan kampung itu. Tenang, Ma. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Dan aku akan buat Yoga bukan cuma mencintai Sasha, tapi dia pasti akan menikahi Sasha. Syukurlah kamu bisa nemuin tas saya. Materi meeting kita sini masih lengkap. Maaf Pak, tapi bukan saya yang nemuin tas Bapak. Tadi ada seorang perempuan yang nemuin tas Bapak di pinggir jalan. Terus dia ngeliat kartu nama Bapak di dalam tas. Makanya dia langsung anterin ke sini. Sekarang perempuan itu kemana? Tadi dia buru-buru pergi, Pak. Yaudah, sekarang kamu susul dia karena saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya langsung sama dia. Iya, baik, Pak.
Mbak, tunggu sebentar. Untung aja Mbak masih ada di sini. Kenapa ya Mbak? Apa berkas di dalam tasnya ada yang berkurang? Oh, enggak kok. Atasan saya cuma pengen ketemu langsung sama Mbak. Maaf ya Mbak, tapi saya harus buru-buru pulang. Saya mohon, sebentar aja Mbak. Atasan saya cuma pengen ngucapin terima kasih langsung sama Mbak. Aduh Mbak, gimana ya? Pasti kalau Mbak nggak mau, saya kena omel deh sama bos saya. Gimana Mbak? Terima kasih ya, kamu sudah mau repot-repot nganterin tas saya sampai ke sini. Tas itu sangat berharga buat saya, karena isinya berkas-berkas penting. Gak apa-apa Pak, saya juga senang kok bantuin Bapak. Tolong buatin teh atau kopi buat mbaknya. Baik Pak. Pak, nggak usah, terima kasih. Saya belum tahu nama kamu siapa. Saya Wahyu. Saya Aisyah. Oh ya udah Pak, saya harus pamit pulang ya. Aisyah, tunggu. Apa ada yang bisa saya bantu untuk mengucapkan kasih terima kasih saya ke kamu? Pak, saya ikhlas kok bantuin Bapak. Saya juga gak mengharapkan apa-apa untuk kembaliin tas itu. Saya tahu kamu ikhlas. Tapi saya itu ingin membalas kebaikan kamu. Ya, seenggaknya saya membayar balas budi ke kamu. Karena kamu telah mengembalikan tas saya. Kalau kamu butuh pekerjaan, saya bisa menempatkan kamu di kantor saya. Gimana? Sebelumnya maaf Pak, kebetulan saya sudah mendapatkan kerjaan dan saya sangat menyukai kerjaan itu. Kalau saya boleh tahu, kamu kerja di mana? Butik Alikra Pak. Alikra? Itu kan salah satu anak perusahaan aku. Sudah, saya nggak bisa maksa kamu. Sekali lagi, saya terima kasih ya sama kamu. Kamu udah mengembalikan berkas-berkas saya. Isinya berkas-berkas penting, semua lengkap. Ya udah Pak, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari ini kan lo selalu sama Yoga. Pasti sekarang hubungan lo sama dia makin deket tau. Boro-boro Yos, gue coba mesra-mesraan sama Yoga, gue malah dibentak. Adik lo tuh galak banget tau gak sih sama gue? Masa sih? Masa lo gak bisa ngedeketin Yoga? Harusnya lo ngajak dia ngedate gitu. Yos, gue itu udah ngajak dia ngedate tapi dia gak mau. Gue rasa dia belum bisa deh move on dari cewek kampungan itu. Kalau gitu lo coba ajak dia ke tempat yang romantis supaya dia lupa sama perempuan kampungan itu. Ah, males ah. Kalau gue ngajak Yoga jalan lagi, pasti gue kena semprot. Duh, Syah, udah lo tenang aja deh ya. Biar gue ngomong sama Yoga dan besok dia pasti ngajak lo ngedate ya. Yosi, lo yakin dia mau? Gue kan tadi udah bilang sama lo, Yoga tuh gak mau jalan sama gue. Syah, lo kenapa jadi patah semangat gini sih? Gue pasti bisa yakinin dia kok. Udah pokoknya tenang aja, serahin sama gue ya. Dan besok dia pasti akan ngajak lo dinner romantis. Gue jamin. Emang sih sekarang ini nggak ada lagi tetangga yang mau jet sama ibu. Tapi bukan berarti kalian itu jadi buruh cuci. Ibu nggak mau. Bu, kami nggak keberatan kok buat bekerja. Kami ikhlas buat jalanin itu semua. Demi ibu dan Kak Aisyah. Bu, semenjak Bu Indah ngejelek-jelekin keluarga kita, sekarang semua orang jadi benci sama kita, Bu. Gak nyangka ya, kalau Bu Indah sejahat itu. Pura-pura baik kayak malaikat, tapi jahat kayak iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Rina. Kamu gak boleh bicara seperti itu. Tapi Kak,
Kenyataan itu memang seperti itu. Gara-gara keluarga Bu Indah, kita jadi kayak gini. Gara-gara mantan mertua kakak itu. Iyalah jelaslah semua itu karena Bu Indah. Buktinya nggak ada lagi tetangga yang mau jahat sama ibu. Bu. Bu, ibu yang sabar. Mungkin saat ini usaha ibu sedang sepi. Tapi saat satu pintu rezeki ditutup, maka dibukakanlah 10 pintu lainnya. Buktinya sekarang Aisyah mendapat kerjaan kan, Bu? Insya Allah. Dengan ini, Aisyah bisa menutupi kebutuhan kita. Makasih, Nak. Sini anak-anak ibu. Ibu bangga sekali punya anak-anak seperti kalian. Ibu sayang sama semuanya. Iya, Bu. Kita kan harus percaya sama jalannya Allah. Karena nggak ada yang lebih indah daripada jalannya. Iya, sayang. Oh ya, gimana dengan kerjaan kamu? Cerita dong. Ya, mudah-mudahan aja kamu ini sekarang sibuk kerja terus bisa lupa ya sama yoga, ya? Loh, kok Kak Aisyah bengong sih? Jangan-jangan Kak Aisyah belum bisa lupain Kak Yoga ya? Aisyah itu udah sering, Bu. Coba lupain Mas Yoga. Tapi tadi Mas Yoga nelfon Aisyah. Yoga telepon kamu. Terus kalian bicara apa? Enggak kok, Bu. Kan ibu sendiri yang bilang nggak ada gunanya lagi tetap berhubungan sama Mas Yoga. Maafin aku ya, Bu. Aku terpaksa bohong sama ibu. Aku cuma nggak mau ibu marah dan salah paham lagi sama Mas Yoga. Bagus sih kalau gitu. Loh, tapi kalau kamu nggak angkat teleponnya Yoga, kamu tahu dari mana kalau itu Yoga yang telepon kamu? Iya, soalnya tadi Mas Yoga miss call Aisyah, Bu. Coba ibu lihat handphone kamu ya. Ibu mana handphonenya? Ya, ibu mau lihat aja handphone kamu mana? Bu, ibu nggak percaya sama Aisyah. Aisyah, ngapain sih kamu masih nyimpen nomornya Yoga di sini? Kenapa nggak kamu hapus aja? Enggak, Bu. Aisyah belum sempat menghapus nomornya Mas Yoga. Tapi Aisyah akan menghapusnya sekarang kok, Bu. Kamu hapus nih. Maaf, Bu. Aisyah belum bisa menghapus nomor Mas Yoga di HP Aisyah. Tuh, udah aku hapus kan? Ya udah. Pokoknya mulai sekarang kita harus bisa melupakan masa lalu kita yang berhubungan sama Bu Indah. Lebih baik sekarang kita sholat isya yuk berjamaah. Ya siapa tahu besok Allah memberikan hari kita yang lebih baik dari sekarang. Amin. Yuk, biar dulu ya. Tunggu ya. Yuk. Misi, Mbak. Selamat ya, Bu. Silakan, Bu. Selamat ya, Bu ya. Selamat, Bu Aisyah. Selamat ya, Bu. Selamat, Bu. Mohon maaf, Pak. Selamat untuk apa ya? Ibu sudah dipromosikan dan sekarang jabatan ibu sudah naik. Jabatan saya? Iya. Bapak salah orang kali, Pak. Saya kan bekerja di sini baru 2 hari. Itu tidak salah kok, Bu. Ibu yang mendapatkan promosi. Sekali lagi selamat ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Aisyah. Pagi, Pak Panca. Kamu ikut saya? Iya, Pak.
Aisyah, ini adalah ruangan kerja kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, silakan hubungin saya. Jangan sungkan. Pak, Bapak pasti salah kan? Ruangan saya kan sebelah sana. Ini memang ruangan baru kamu. Mulai sekarang, kamu baru aja diangkat menjadi supervisi di perusahaan ini. Supervisi? Saya jadi supervisi, Pak. Bapak bercanda ya, Pak ya? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin saya jadi supervisi, kan? Loh, saya nggak bercanda. Big Boss sendiri loh yang mengangkat kamu. Masa Big Boss bercanda? Ya udah, sekali lagi selamat ya. Semoga kamu betah bekerja di ruangan baru kamu ini. Saya permisi. Ini bagus sekali. Wah, bagus banget. Kursinya pasti kursi mahal. Kursinya empuk banget. Wow. Kursinya bagus banget. Mimpi nggak ya aku duduk di kursi seempuk ini? Halo? Iya, ini dengan Ibu Aisyah. Iya, pokoknya kalau ada yang mau interview, terima aja semuanya. Oke. Aduh maaf Ibu, tadi saya lagi di toilet. Apa Ibu perlu sesuatu? Nggak ada apa-apa kok. Maaf ya, sudah merepotkan. Oh, nggak ngerepotin kok Bu. Ini memang sudah tugas saya membantu Ibu. Ya udah, makasih ya. Maluin aja kamu Aisyah. Aduh, nggak deh Kak, aku malas keluar. Kau pergi aja lah sama Sasha. Enggak, jangan gitu dong. Nggak seru tau kalau cuma berdua. Kan kalau rame-rame pasti lebih seru, ya? Terus nanti kita dinernya di restoran langganan kita. Gimana? Itu pasti seru banget, gak? Yuk! Enggak lah, aku di rumah aja. Ayo dong, gak. Kan kamu butuh refreshing. Masa di rumah terus sih, emang gak bosen apa? Pokoknya aku janji sama kamu, malam ini kita nongkrong aja, asik-asikan aja, dan gak perlu yang namanya bahas masalah-masalah berat, ya? Ayo dong, gak. Aku kangen tahu hangout sama kamu, jalan, nongkrong, nonton gitu misalnya. Ya kan? Emang kamu gak kangen apa? Please. Nah, gitu dong. Pokoknya aku tunggu nanti malam ya. Yang ganteng. Oh iya, masuk. Wah, bagus banget ruangan kamu Aisyah. Irfan, aku seneng banget. Aku juga masih serasa kayak mimpi punya ruangan sebesar ini. Kamu tuh hebat ya. Baru berapa hari yang lalu kamu interview sebagai pegawai. Sekarang udah dapat promosi. Jadi supervisor ya? Iya, Van. Bukan kamu doang yang kaget. Aku juga kaget banget. Kata Pak Panca sih... Kamu dapat rekomendasi dari Big Boss kan? Iya, Van. Tapi aku juga nggak tahu siapa ya Big Boss-nya. Udahlah Aisyah, itu nggak penting ya. Yang terpenting, kamu harus mempertahankan ini semua. Oh ya, aku datang ke sini mau nagih utang kamu kemarin. Kamu janji sama aku. Kita pergi makan yuk. Van, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Bukannya aku nggak mau. Tapi kamu tahu kan keadaan keluarga aku kayak gimana di rumah?
kayaknya nggak enak kalau kita makan-makan di luar, sedangkan keluargaku kesusahan di rumah. Iya Aisyah, aku ngerti kok. Tapi kamu mendapatkan banyak masalah ini semua kan karena salah aku juga. Aku ingin menebus semua kesalahan aku. Walaupun hanya pergi makan sekali, nggak akan bisa menghapuskan semua kesalahan aku di masa lalu. Tapi aku ingin mengembalikan senyum di wajah kamu. Nggak ada salahnya kan kalau pergi makan, merayakan ya kenaikan promosi jabatan. Nggak salah kan kalau kita pergi sebagai seorang teman. Aku nggak ada maksud apa-apa kok sama kamu, beneran deh. Kayak gitu dong. Aduh, sakit banget. Aduh, Syah, perut gue sakit banget deh. Kayaknya nggak bisa deh kalau ikut kalian jalan. Aduh, ini nggak sanggup deh. Kayaknya gue buat jalan nih. Aduh, Kenapa Kak? Ya udah kalau gitu kita batalin aja acaranya. Jangan dong, nggak. Masa dibatalin sih? Jangan dong. Aku cuma sakit perut biasa aja kok. Biasalah perempuan datang bulan. Lagian kalian udah rapi. Masa sih nggak jadi jalan? Udah nggak apa-apa. Akunya juga jadi nggak enak kan kalau nggak jadi jalan coba gara-gara aku yang datang bulan. Ya? Yos, lo yakin kita nggak apa-apa pergi tanpa lo? Nggak apa-apa kok Syah, beneran deh nggak apa-apa. Gue cuma sakit datang bulan aja biasa. Lo jangan lagi sama Yoga ya. Ajak Yoga senang-senang biar dia nggak stres di luar mulu. Tenang aja Yos. Yaudah Yoga, kita jalan. Udahlah Kak, mending kita batal aja. Lagian saya juga malas keluar kok. Gak, jangan gitu dong. Kamu gimana sih? Gak ngargain Sasha banget. Hargain perempuan lah sedikit. Yaudah, bentar. Ini kunci mobilnya. Sasha. Yaudah Yos, gue jalan ya. Hati-hati ya. Ini kan restoran mahal, pasti harganya juga. Udah Aisyah, kamu tenang aja ya. Kan aku yang traktir. Masa merayakan promosi jabatan kamu, kita makan nasi goreng aja. Selamat malam, Pak, Ibu. Untuk berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Silakan Pak, Bu, di sini. Silakan. Aisyah. Permisi, Pak, Bu, silakan menunya dilihat-lihat dulu. Nanti kalau misalnya sudah mulai pesan, panggil saya ya. Terima kasih, permisi. Nah, Aisyah kamu pesan apa ya?